Bismillahirrahmanirrahim. Kalian yang suka bikin puisi, bikin syair dan sebagainya, nih kalimatnya sama, huruf-hurufnya sama, rangkaiannya dari alif, dari lam, dari ra, ada alif, dari lam, dari mim. Kalian juga bikin syair begitu, ada lamia. Ayo bikin yang seperti ini kalau kalian mampu. Makanya setiap ada alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, setelahnya kitab, setelahnya wahdaniyah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini alif lam mim tilka. Tilka apa? Ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, bikin semacam ini. Kalau nggak bisa, ini bukan biasa, bukan karya Muhammad SAW. Kisah ini bukan dari Muhammad SAW. Berita di surat ini bukan karangan Muhammad SAW. Tapi berita yang ada di sini, ayatul kitabil mubin. Teman-teman, surah Yusuf dibuka kepada kita semua dengan kalimat bahwa ini bukan rekayasa cerita Nabi, tapi ini berita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua yang bersumber dari Allah pasti akan banyak manfaatnya, pasti ada nilainya. Sekarang saya perdalam sedikit. Apa manfaat yang bisa diambil dari kalimat kedua di ayat ini? Pertama, lihat ayat, jamak dari kata ayah. Saya tuliskan, bismillah. Gak apa-apa, sebelah sini dulu. Ayat, tilka ayatul kitabil mubin, dan menggunakan tilka di awalnya. Perhatikan baik-baik. Saya mulai dengan menggunakan kata tilka dulu. Ismul isyarah, ya, tadullu 'ala al-bu'diyah. Penunjuk yang menunjukkan konteks yang jauh. Perhatikan, biasanya kalau ada kata tunjuk ini, apalagi menjadi dhamir dari kata ganti, itu tidak akan pernah disebutkan di awal, selalu di akhir. Misal, Ata Ustaz Saleh Abdullah Hadrami, datang Ustaz Saleh Abdullah Hadrami ila Jami' An-Nur, ke Masjid An-Nur. Thumma yadhhab, atau thumma huwa yadhhab, kemudian thumma huwa yasta'dzin, kemudian beliau minta izin. Saya yakhthub fi khutbatin nikah, untuk memberikan khutbah nikah misalnya. Menggunakan huwanya di akhir. Sebutkan dulu subjeknya, baru kemudian diganti dengan menggunakan kata ganti atau kata tunjuk. Ana dhahabtu ila Malang. Tilka al-Madinah mumti'ah jiddan. Saya pergi ke Malang, kota itu begitu menyenangkan, enak. Wa wujuhu muwatiniha munawwarah, masyaallah. Dan wajah-wajah penghuninya, masyaallah, begitu bersinar. Dekat dengan pancaran lampu dari atas, ya. Bisa. Tapi teman-teman sekalian, lihat kalimat tilka dzalika huwa itu jarang diawalkan, selalu diakhirkan. Tapi ada nanti ayat-ayat di Quran yang mengawalkan dhamir, kata ganti atau kata tunjuk di awal. Misal, surah ke-112 Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Huwa itu akan selalu disebutkan setelah kata bendanya, setelah kalimat intinya. Kenapa tidak dikatakan Qulillahu huwa ahad, tapi Qul huwa Allahu ahad? Nah, antum mesti ingat, kalau ada kata ganti disebutkan di awal sebelum yang digantikannya dengan dalam kalimat misalnya, maka ini menunjukkan bahwa informasi yang akan disampaikan pada kalimat setelah kata ganti itu penting luar biasa. Contoh, di sini ada Husain. Yang kedua, Husain masih di belakang. Saya sampaikan, lihat kalimat pertama. Beliau, dia ini orang baik, orangnya belum ada. Tapi ketika datang di hadapan saya, beliau ini Husain orang yang baik. Bagi antum, mana yang paling kuat ke dalam jiwa? Kalimat yang pertama atau yang kedua? Pertama, orangnya nggak ada, dia itu orang baik. Yang kedua, orangnya di sini, beliau ini Husain orangnya baik. Orangnya ada di hadapan Anda, disebutkan menggunakan kata gantinya dan orangnya langsung. Mana yang paling mudah melekat pada jiwa kita? Pertama atau kedua? Kedua. Karena yang disebutkan dihadirkan di hadapan kita. Perhatikan, ketika kalimat yang mengatakan Qulillahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang Esa. Dengan yang kedua, katakan Qul huwa Allah. Itu untuk menguatkan pada diri kita. Katakan hanya Allah, hanya Dia, hanya Allah Tuhan yang Esa. Yang lain tidak ada. Di kata huwa di situ untuk menguatkan pada jiwa kita, untuk komitmen bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah bagi Allah mengatakan. Lihat kalimatnya, alif lam ra, bisa saja mengatakan ayatul kitabil mubin, tapi menggunakan tilka.
Tilka inilah yang disebut dengan taukid, penguat hukum pada makna ayat. Seakan-akan ingin mengatakan kalimatnya begini. Lihat baik-baik. Ayat ini begitu penting. Ayat ini begitu mulia. Dan hebatnya menggunakan kata tilka, menunjuk pada jauh. Ayat ini jauh apa dari yang kalian bayangkan. Ayat ini tidak seperti yang kalian gambarkan. Ayat ini berasal dari yang jauh, tidak seperti yang kalian gambarkan. Bukan rekayasa Muhammad, bukan ceritanya Muhammad SAW, tapi ayat ini bersumber dari zat yang sangat jauh yang tidak bisa engkau jangka. Paham? Dua, pelan-pelan. Jadi pelajaran pertama yang kita dapatkan dari surat Yusuf, kita ambil pelajaran tauhid dulu. Apa yang jauh ini? Ayat, jamak dari kata ayat. Ayatun. Apa artinya ayat? Tanda. Dalam bahasa Arab setidaknya ada dua menunjuk pada tanda. Kita ambil yang paling populer saja. Ada banyak tapi dua yang paling populer. Satu, alam atau alamah. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Antum, saya katakan ya, kalau antum ingin belajar bahasa Arab, segera antum percepat. Karena orang Indonesia itu insya Allah termasuk yang paling cepat bisa memahami bahasa Arab. Karena hampir 60 kosakatanya, saya spesialisasi di bidang bahasa Arab. Dan kami perhatikan orang Indonesia, bahasa Indonesia, itu kebanyakan dari unsur bahasa yang diserap, rata-rata banyak dari bahasa Arab. Hampir 60%. Kursi, bahasa Arab. Musyawarah, bahasa Arab. Pasal, bahasa Arab. Jadi kalau antum ingin belajar, antum bisa lebih cepat. Insya Allah teman-teman. Saya baru datang dari Mekah, dari Madinah kemarin. Masya Allah di Mekah, di Madinah, anak-anak kecil begini aja udah bisa bahasa Arab. Masa antum yang besar yang nggak bisa juga? Ya. Betul, yang kecil-kecil begini. Saya tidak bohong demi Allah, saya katakan. Kecil-kecil begini. Assalamualaikum, kaifahaluk, kaifahaluk. Kecil begini. Antum sudah besar masa belum bisa menguasai? Ya. Itu kan orang Arab, Ustaz. Tidak. Unta di Arab. Sudah ribuan tahun tinggal di Arab. Sampai hari ini nggak bisa bahasa Arab. Kirimkan beo Malang ke Arab. Masya Allah, 3 hari. Assalamualaikum, assalamualaikum, kaifahaluk. Bisa. Intinya dalam falsafahnya, kalau mau belajar, bisa. Bisa. Ayo maksimalkan. Kembalikan ke sini. Alamat tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan pada tujuan. Misal, di mana alamat Masjid An-Nur di jagalan nomor sekian sekian sekian. Ketika disebutkan alamatnya, maka mendekatkan Anda pada tujuannya. Orang yang tidak tahu alamatnya, maka dia akan berputar-putar mencari alamatnya. Di mana, di mana, di mana, di mana. Tanya dia sampai ketemu ke tujuan. Tahu alamatnya, lebih dekat kepada apa yang ingin dicapai. Paham? 2 ayat. Tidak disebutkan ayat di dalam Al-Quran, termasuk kosakata bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang bisa menguatkan iman seorang hamba. Karena itulah kenapa Al-Quran disebut dengan ayat. Karena setiap Anda baca Al-Quran, Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya silahkan. Akan ada suasana tersendiri ketika Anda tidak baca Al-Quran dengan baca Al-Quran. Bahkan kalau Anda sudah melekat jiwanya dengan nilai Al-Quran, jangankan baca, Anda mendengar orang lain baca Al-Quran, itu keimanan Anda bisa terangkat. Ingat langsung Allah. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ayat. Jadi kalau antum menemukan Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, 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 artinya semua informasi yang disampaikan di ayat itu mesti mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya. Dia ada konsep tauhid. Setiap ada keterangan Quran dibuka dengan kalimat ayat, antum harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat rumah tangga, Quran surah 30 ayat 21, paling kiri sebelah bawah. Awas, hati-hati, yang mau menikah sering mencantumkan di surah undangan tentang ayat ini. Yang paling aneh, yang ngundang nggak tahu isi undangannya. Dituliskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Perhatikan teman-teman, ketika Anda mengundang orang lain dalam pernikahan, ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi, pernikahan. Jadi kenapa ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat? Ingin memberikan kesan kepada kita, maaf,
tujuan pernikahan berkeluarga itu bukan hanya mengumpulkan dua orang di madu rindu dan cinta, mengumpulkan kehidupan berkeluarga, tidak. Tujuan berkeluarga itu untuk menjadikan keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita menikah, berkeluarga, belasan tahun, puluhan tahun, tapi belum dekat dengan Allah dengan masa itu, maaf, ada yang salah dalam pernikahannya. Ada yang keliru. Surah Yusuf dibuka dengan kalimat ayat, apalagi Kitabil Mubin yang tersusun dengan nyata dan terang, ingin memberikan kesan. Setelah baca kisah ini, Anda harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda harus berubah. Jadi kalau Anda baca surah Yusuf, tidak ada perubahan pada diri Anda, ada yang salah dengan cara bacanya. Kalau Anda belajar tafsir surah Yusuf, tidak ada kesan pada diri Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Taib. Kalau sudah saya terangkan nanti di akhir tidak lebih dekat dengan Allah, maka sayalah yang salah mengajarkan Anda. Anda cari guru yang lain, dapatkan ilmunya, dan tepikan saya dalam kehidupan Anda, cari yang baik-baik untuk meningkatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada Anda semua, memberikan pesan yang kuat. Inti pelajaran dalam Islam adalah selain menambah pengetahuan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau Anda belajar dengan saya, tidak mengangkat iman Anda di hadapan Allah dan ilmu Anda tidak bertambah, tinggalkan saya. Cari ustaz lain yang lebih baik yang bisa memberikan penguatan iman kepada Anda. Paham? Baik. Kita masuk pada kisahnya. Yang kedua. Ini pelajaran pertamanya, setiap yang mempelajari surah ini maka diharapkan bertambah nilai tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.